Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini bertemu lagi dengan saya di acara Bincang Alumni yang ketiga. Dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh partner saya bernama. Nama saya Sila. Selanjutnya kita berada di salah satu kantor alumni Desi Angkatan 2000. Namanya Pak Edi Nur Seto. Kantornya namanya Maju Bangkit Indonesia Group. Jadi di daerah Klakarjo. Jadi kali ini kita sudah berada di sini untuk berbincang-bincang dengan beliau. Langsung saja kita sapa beliaunya, Pak Edi. Selamat siang, Pak. Selamat siang ya, selamat siang ya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Jadi nanti ini sesi pertama dulu. Ya. Untuk sesi pertama yaitu Lubricate question. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak, kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa? Ya seperti biasa, jadi kebetulan memang perusahaan kita ini kan bergerak di bidang pembuatan kapal-kapal kecil ya. Jadi speedboat, lifeboat dan yang lainnya. Jadi ya biasa, jadi ada orderan-orderan dari beberapa customer yang ada gitu. Kebetulan memang kalau musim-musim bulan-bulan ini kan kebanyakan swasta ya. Jadi kalau pemerintahan biasa di April ke belakang, jadi kita masih mengerjakan itu. Untuk kapal-kapalannya Pak? Ini kebetulan kita lagi bikin patrolinya PT Wilmar ya. PT Wilmar ya. Jadi panjang 6 meter sih, buat patroli kecil aja. Patroli Pak. Ya. Itu situ. Terus pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Pernah nggak sih Bapak kebayang bisa jadi seperti ini sebelumnya? Dari awal memang begini ya. Kebetulan kalau kita boleh ya cerita. Iya Pak. Kilas balik dulu, memang almarhum orang tua kami adalah angkatan laut. Jadi anak kolong kebetulan ini Mas, Mbak ya. Nah dari situ kenapa saya istilahnya ambil jurusan perkapalan, karena memang kebetulan almarhum, jadi orang tua saya sendiri itu angkatan laut. Jadi saya hanya melihat kapal ini gimana bisa terapung gitu. Padahal bahannya materialnya baja, waktu itu seperti itu. Nah dari situ akhirnya saya berkeinginan untuk bersekolah ya, ambil jurusan dari teknik perkapalan. Nah, ke situ. Jadi setelah itu ya kalau ngomong kebayang tidak kita menjadi seorang pengusaha, karena waktu zaman kuliah pun kita melihat ya kiat-kiat daripada senior-senior kita yang sudah jadi pengusaha itu bagaimana sih mereka bisa ini. Ternyata memang liku-likunya panjang. Saya sendiri istilahnya berproses dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun ya, baru kita bisa mencoba merintis untuk merintis ya. Bukan, artinya kita 6 tahun ini berproses. Bekerja dengan satu perusahaan dulu yang terkait khususnya, jadi supaya kita lebih matang ya di situ. Itu kira-kira seperti itu. Jadi emang dari awalnya Bapak minat di perkapalan, dunia perkapalan gitu Pak? Ya, karena memang di awal dari kilas balik yang ada itu memang saya melihat kapal ini unik gitu loh. Jadi dengan bobot sekian itu bisa terapung. Awal seperti itu aja. Iya Pak. Itu seperti itu. Terus dulu Pak, bisa Bapak ceritakan pengalaman Bapak di kampus, kehidupan Bapak di kampus itu gimana Pak? Nah, ini mau cerita yang benar atau yang agak Ya, ceritakan semua nggak apa-apa yang Pak. benar ya. Jadi begini memang. Satu yang saya pelajari, etos daripada pengusaha itu mental yang harus dibentuk. Jadi saat kita kuliah, apa sih yang bisa membentuk mental kita? Jadi waktu itu yang paling utama yang saya coba minati itu adalah organisasi. Jadi saya berpikir pada saat itu bahwasanya organisasi satu ini bisa membentuk mental kita. Yang kedua komunikasi, karena kunci daripada pekerjaan itu semua komunikasi. Kalau kita bisa mempresentasikan sesuatu itu dengan jelas dan clear dan bisa meyakinkan seseorang, nah, itu kunci daripada keberhasilan kita dalam berusaha. Karena apa? Customer
klien itu pasti kepingin tahu produk kita yang kita buat ini seperti apa sih gitu. Nah kalau kita nggak bisa berkomunikasi itu rumit. Yang kedua pastinya kalau kita punya perusahaan kita pasti harus memanage anak buah kita. Nah di situ kita juga mendapatkan ilmu itu. Itu aja sih awal. Jadi itu kita kuatkan. Itu kira-kira seperti itu. Organisasi ya Pak Ya. Skill ya Pak. Soft skill ya. Itu yang lebih kita ini. Selain kita benar-benar mempelajari. Iya. Akan tetapi kan kalau bicara kapal kecil itu kan beda dengan apa yang kita pelajari di Politeknik. Iya Pak. Karena memang langsung fokus ke kapal-kapal besar. Itu ke situ. Tapi yakin saya doakan semua juga nanti bisa lah untuk jadi pengusaha ini. Simple sebenarnya. Keberanian utamanya. Gitu. Harus berani Pak. Berani. Sama niat ya Pak. Iya pastilah. Niat. Terus Jangan berpikir modal dulu. Berani dulu ya Pak. Berani dulu pokoknya. Terus gimana kira-kira? terus pengalaman waktu kuliah di PPNS Pak yang paling berkesan. Mungkin ada pengalaman sama teman-teman Bapak Pengalaman bisa diceritakan. itu kalau terkait dengan kesesuaian bidang kita sekarang waktu itu sih enggak terlalu ya, cuman memang di organisasi. Jadi penuh dengan liku-liku memang. Iya. Jadi ya apa ya? Dari situ kita banyak berkomunikasi ya dengan teman-teman lintas jurusan, lintas fakultas dan juga permasalahan-permasalahan internal khususnya organisasi. Jadi ada komitmen yang kita pegang ternyata memang yang lainnya kurang bisa berjalan sehingga kita ada gesekan. Nah, itu dinamikanya di situ. Makanya kita mempelajari permasalahan-permasalahan dalam satu organisasi itu layaknya kita juga punya satu perusahaan. Jadi di situ saja sih saya berpikir. Jadi semakin kita berpikir keras untuk mencari satu solusi dalam menyelesaikan satu permasalahan, di situ kita mendapatkan ilmunya. Itu ke situ. Jadi ya sedikit gesekan itu sudah biasa. Yang jelas kita sesama teman artinya dari kampus ya. Jadi pola pemikiran kan sudah dewasa, nggak mungkin kita baku pukul segala macam. Jadi artinya ada permasalahan, yuk kita duduk bareng, kita selesaikan apa sih yang jadi permasalahan. Jadi lebih ke cenderung kita mempelajari itu lebih dalam sebelum kita, kalau bidang kapal itu kan sudah kita pelajari. Iya Pak. Tapi kalau keahlian itu kita nggak pelajari nggak bisa. Itu ke situ. Jadi emang kalau misal ada suatu permasalahan lebih dewasa ya Pak ya untuk Pasti ya. nggak kayak dulu waktu SMA atau SMP yang baku hantam gitu. Kalau kuliah beda ya Pak ya? Pasti beda. Itu ke situ. Kira-kira seperti itu. Terus mungkin pandangan Bapak untuk kuliah waktu zamannya Bapak sama kuliah zaman kita itu ada perbedaan nggak sih Pak? Ya. Jadi gini, kalau saya melihat itu perbedaan pasti ada ya. Yang lebih saya soroti sih sebenarnya kegiatan organisasi itu setelah mungkin saya lepas, dalam artian di 2003 saya lulus, itu memang agak menurun saya melihatnya. Entah terlepas dari karena apatis daripada masing-masing person atau apa ya. Tapi saya selalu mengingatkan, jadi pentingnya organisasi itu untuk membentuk diri. Itu saja sih. Masalah pilihan mau diteruskan apa tidak, itu tergantung daripada masing-masing person. Ya saya menilai ada penurunan. Nah, cuman terkait dengan teknologi karena memang semakin tahun semakin ini pasti teman-teman sudah bisa memanfaatkan teknologi ya. Artinya beda dengan yang lalu belum berteknologi. Kira-kira mungkin seperti itu. Sama dengan kita merancang kapal, dulu mungkin kita masih bikin dengan Rapido, sekarang sudah pakai AutoCAD. Pakai software, dulu kita pakai Halform softwarenya dulu yang saya masih ingat. Nah, sekarang teman-teman pakai Maxuf gitu. Jadi kalau di sisi teknologi sudah ada kemajuan pesat, cuman mentality yang kurang saya melihatnya. Itu harus terus ditempa dan ya teman-teman dengan adakan satu kegiatan ini mudah-mudahan nanti kan bisa membentuk pribadi ya, artinya bisa lebih dewasa dalam artian menghadapi tantangan ke depan sehingga nanti perubahan-perubahan itu pasti ada. Harapan saya semua saya doakanlah jadi pengusaha. Amin, amin, amin. Ya.
ada tips Pak mungkin untuk membentuk mental yang diharapkan Bapak? Oke, jadi gini, yang saya pesan kepada teman-teman semua yang ada di sini ya, artinya teman-teman mahasiswa, satu, jangan pernah istilahnya mengikuti 1000 orang bicara benar, kita harus mengikuti itu benar. Artinya apa? Mencoba untuk berpikir terbalik. Manakala orang bilang, kamu nggak bisa maju, saya bisa maju. Jadi artinya apa? Berpikir terbalik itu lebih bisa memotivasi kita untuk bisa lebih maju. Jadi seandainya nih ada kawan, kamu nggak mungkin bisa jadi pengusaha, buktikan. Kita bentur itu, kita berjalan. Nggak mungkin teori itu, ini speedboat ini pasti nggak planning ini. Siapa bilang? Bootku pasti bisa planning. Jadi dengan 1000 orang bicara itu tidak bisa, bagaimana caranya kita bisa? Itu ke situ. Dan itu memang rumit. Dikucilkan, dianggap gila, ya mungkin seperti itu, gendeng ada yang kira-kira mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Itu yang akan nanti membentuk kepribadian diri kita. Dunia itu bedanya benar salah, bedanya bagus tidak, itu sangat tipis sekali kalau kita lihat. Artinya tinggal sudut pandang mana orang itu menilai. Orang sukses nggak sukses, itu bedanya tipis. Nah, biarkan saja istilahnya orang bicara tidak bisa, kita harus bisa. Itu ke situ kira-kira. Jadi jangan membatasi pikiran ya Pak. Jangan membatasi pikiran. Terus berkreasi. Jadi mungkin untuk sesi selanjutnya, sesi 2 Pak, kita boleh jalan-jalan Pak ke boleh. kalangan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kembali lagi dengan kita, saya Ardi dan Saya Sila. di Bincang Alumni ketiga. Dan sekarang kita di sesi kedua, yaitu ngetas. Netizen asking. Jadi ngetas ini adalah salah satu sesi dari Bincang Alumni Pak. Ya. Jadi kita kemarin kan sempat ngupload foto Bapak di Instagram himpunan kita, dan ada beberapa mahasiswa yang tanya seputar dunia kerja maupun dunia perkuliahan Pak. Ya. Jadi langsung saja, pertanyaan pertama apa sih? Jadi pertanyaan pertama ini dari Angga Wahyu dan Rifasat. Oke. Pertanyaannya hampir sama Pak. Apakah lulusan DC nanti bisa bergabung di perusahaan Bapak? Mungkin bisa diberitahu info lowongan atau info buat OJT di sini. Gitu. Oke. Jadi secara prinsip jurusan apapun pasti bisa, karena memang di bidang kita ini pembuatan kapal. Cuman mungkin kalau teknik perpipaan, sekarang kan ada teknik perpipaan ya, mungkin masih belum ya, kita nggak terlalu ini. Jadi mungkin DC, entah SB, ya, mesin mungkin bisa lah, masih untuk itu kelistrikan. Jadi secara prinsip sih nggak ada masalah, itu pasti bisa. Terkait dengan kebetulan memang beberapa staf kami, karyawan kami juga dari lulusan Politeknik Perkapalan juga ya, itu bisa nantinya terkhusus misal terkait dengan on the job training itu sangat bisa sekali. Nanti tinggal dikonfirmasikan saja istilahnya secara jumlah, karena memang kami sendiri istilahnya keterbatasan mungkin tempat atau apa,
biar bisa maksimum, artinya pembelajarannya mungkin kalau untuk 2-3 orang ya, sampai 5 orang mungkin masih bisa untuk itu. Saya kira seperti itu. Jadi masih terbuka ya Pak ya untuk Masih terbuka. pertanyaan selanjutnya sih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Yohan_Gunasakti 22. Pertanyaannya seperti ini Bapak. Bagaimana caranya merintis karir dari awal lulus kuliah sampai menjadi orang yang berpengaruh? Nah, itu. Jadi memang pertanyaannya bagus itu. Jadi sebenarnya gini, terkait dengan bidang kita, memang prospek ke depan dikarenakan satu ya, kita lihat negara kita ini kan berpulau-pulau, artinya maritim. Jadi pulau yang satu dengan yang lain itu terakses melalui laut. Itu menjadi peluang sebenarnya bagi lulusan Politeknik Perkapalan ya pada umumnya. Jadi sangat besar sekali. Terkait dengan juga kita bisa cukup berpengaruh, itu sebenarnya tergantung daripada etos masing-masing. Artinya apa? Bagaimana kita person bisa menjalin network, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengeksplorasi diri kita. Jadi sampai di mana kemampuan kita ini untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan dari Politeknik. Artinya apa? Tentunya dalam kondisi kekinian dengan kita juga melihat negara kita kepulauan, apa yang bisa kita lihat peluangnya dan apa yang bisa kita sajikan untuk kebaikan satu wilayah. Itu kira-kira seperti itu. Cukup besar peluangnya untuk itu, bisa cukup besar. Itu ke situ. Kalau di zamannya Bapak waktu lulus dulu di dunia maritim sendiri sangat menjanjikan atau enggak? Memang jadi kalau dulu ya pola pemikiran kita karena memang kita sendiri belum melihat secara luas wawasan maritim yang ada di wilayah Republik Indonesia ini, kita memang dulu merasa ini kita nanti mau lari kemana arahnya. Jadi paling dituju sama teman-teman lulusan daripada Politeknik jadi BKI. Jadi BKI itu pilihan paling utama gitu, karena BKI kan rajanya kapal. Artinya apa? Semua yang terkait dengan aturan yang ada di kapal, pembuatan kapal, building kapal sampai dengan prosesnya itu BKI punya wewenang. Jadi itu dulu cita-cita tertingginya. Cuman memang kalau saya secara pribadi waktu itu berpikir gini. Jadi itu menjadi tujuan mungkin teman-teman yang lain. Kalau kami memang mulai di pertengahan mulai berpikir, jadi apa yang bisa istilahnya kita kreasikan dari apa yang bisa kita pelajari dari kampus. Artinya apa? Saya berpikir awal dulu tidak pernah berpikir bagaimana saya istilahnya menjadi pengusaha besar, tidak. Jadi saya berpikir bagaimana caranya kita bisa menerjemahkan ilmu kita untuk kegunaan daripada wilayah yang ada, industri yang ada. Jadi secara dasar yang saya istilahnya tarik gitu. Jadi ilmu saya untuk kebaikan orang bagaimana? Itu ke situ. Dan saya dalam usaha juga satu yang perlu diingat, tidak pernah istilahnya berpikir modal waktu itu. Jadi teman-teman pun istilahnya yang ingin nantinya maju ke depan jangan berpikir modal dulu, tapi kemampuan yang harus istilahnya dimaksimalisasi, link, jaringan. Nah itu yang paling utama. Karena kalau teman-teman bicara modal pasti ada ya, artinya bergerak sedikit kita kan pasti nominal. Tapi yang menjadikan ini adalah kemauan kita, link kita, itu yang bisa jadi modal kita utama. Itu kira-kira. Jadi perbanyak link ya Pak ya? Perbanyak link, itu yang lebih ini. Pertanyaan selanjutnya sih. Pertanyaan selanjutnya ini dari Fauzas. Ini tentang kemampuan berbahasa Pak. Ya. Seberapa pentingkah kemampuan berbahasa? Nah, ya. Entah itu bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Iya. Jadi gini, kalau bahasa sebenarnya kunci kalau bahasa internasional ya pasti bahasa Inggris lah ya. Itu poin utama terkait dengan bahasa. Kalau bahasa Indonesia kita pasti sudah mempelajari. Jadi yang utama sebenarnya adalah komunikasi. Jadi komunikasi mau menggunakan bahasa Inggris kalau memang itu nantinya klien-klien kita dari istilahnya yang perusahaan multinasional ya. Bahasa Indonesia yang mungkin untuk umumnya. Yang penting apa? Cara menata untuk komunikasi itu. Jadi
penyajian daripada produk kita itu bagaimana mereka bisa pahami. Karena memang klien kita ini varian. Ada yang tahu kapal, ada yang tidak, ada yang setengah-setengah. Jadi kita buka. Ini loh teknis untuk perencanaannya Pak, seperti ini. Ini kajiannya untuk perencanaan RAB-nya seperti ini. Jadi mereka bisa memahami. Pasti kalau bahasa pasti sangat butuh, tapi yang lebih utama komunikasi. Bahasa dan komunikasi ini kan tersinergi. Gitu. Itu. Jadi kalau saya lebih menekankan teknik komunikasi. Ya. Itu ke situ. Kalau dari pemesan kapal dari perusahaan Bapak sendiri apa ada dari asing Pak? Pihak asing. Kebetulan kalau kami klien asing itu waktu itu perseorangan ada dari Bali. Ya perseorangan saja, tapi kalau perusahaan multinasional BUMN kita kebetulan pernah kerjasama dengan Pupuk Kaltim juga ada. Nah, terus ini salah satunya juga yang kita bikin dari Wilmar, ya kan? Wilmar itu ada 2 kali kalau nggak salah, satu rescue waktu itu ada di Gresik kita bikin rescue. Jadi biasanya mereka perjanjian dan ini dalam skop skala bahasa Inggris, kadang-kadang mereka mengeluarkan itu. Jadi terkait dengan bentuk kontrak atau apa mereka pasti. Tapi yang saya utamakan tetap dalam artian komunikasi lah ya, intensitas daripada komunikasi kita terhadap mereka. Karena perusahaan besar itu biasanya tahapan daripada prosedur alur daripada pemesanan ini panjang. Nah ini yang bagaimana caranya kita bisa istilahnya berkomunikasi itu ke situ. Jadi berbahasa itu penting teman-teman, tapi Pak Edi sendiri menekankan komunikasi jauh lebih penting dan bahasa karena saling bersinergi. Ya betul. Pertanyaan selanjutnya Pak. Sil. Ya, pertanyaan selanjutnya ini dari Nisa Setiawan dan Dani Sein. Mereka bertanya Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak sampai sekarang? Nah kalau cerita karir ya memang waktu itu kita lulus ya, dari kita lulus 2003 ya. Jadi di perjalanan pertengahan tahun itu memang saya sendiri ini ada contoh teman yang sudah jadi supervisor waktu itu tapi di Indomaret. Nah, kebetulan best friend saya ya, namanya Mas Pak Denny ya. Nah itu waktu alumni 2000 juga, angkatan 2000, alumni 2003. Nah, sama kebetulan satu jurusan. Jadi waktu itu beliaunya juga sudah jadi supervisor. Nah, saya sendiri mengambil langkah karena memang untuk betul-betul keinginan besar kita kepingin jadi pengusaha, sampai saya jalan sendiri mengadakan perbaikan di Jalan Nilam sana waktu itu. Jadi di sana itu kita bawa gerinda sendiri, kita bawa alat generator kecil. Jadi ya seperti tukang-tukang umumnya. Jadi kita nggak pernah berpikir kita lulusan kuliah terus gengsi, enggak. Nah waktu itu saya hanya butuh satu pembantu. Waktu itu kebetulan saya datang ke pelabuhan itu yang jual kacang itu. Ada anak-anak yang jual kacang itu. Saya tanya, kamu satu hari dapat berapa uangnya? Dapat berapa penghasilannya? 15.000 Pak. Ikut saya kasih 25.000. Jadi seperti itu, untuk membantu saya potong mat, potong ini. Jadi ada kerjaan repair Pak. Nah karakter yang ada di Nilam itu kerjaan repair itu ya lucu, memang seperti tukang itu berjejer-jejer duduk. Jadi nanti yang kerja fiber siapa? Bos. Nah, jadi kita maju saja, berani saja kita negosiasi waktu itu. Jadi itu seperti itu, mengawali kira-kira kayak gitu. Nah, terus habis itu Pak, dari situ bergulirnya waktu kita mencoba untuk bergerak. Awalnya ya, saya sebelum istilah kerja fiber dulu waktu itu. Nah setelah itu saya bergabung dengan perusahaan di Banyuwangi. Ya mungkin kakak kelas kita tahu lah istilah Pak Yadi waktu itu. Jadi di sana saya banyak dibimbing sama beliaunya. Artinya memang keberanian dalam mengambil satu keputusan untuk merancang bot ini bagaimana baiknya. Itu seperti itu. Alhamdulillah juga memang banyak ilmu yang didapatkan sama beliaunya. Nah setelah itu kita di perjalanan waktu, jadi 2009 itu ada liku-liku besar. Jadi keluar dari tempat Pak Yadi, kita agak bingung juga ini formasinya gimana nih cara menatanya. Akhirnya bergabung saya dengan galangan kapal besar dulu. Jadi akhirnya kita kerja lagi
kerja lagi mempelajari dengan PT Adiluhung waktu itu 2009 ya. 2009 dengan PT Adiluhung. Nah, setelah itu banyak ilmu yang kita dapatkan ya, khususnya memang kapal besar. Nah, setelah itu ada kepikiran lagi, saya nggak boleh menyerah ini di kapal-kapal kecil. Setelah itu saya lepas lagi. Nah, mulai itu kita kita merintis, buka perusahaan berupa CV awalnya, CV Maju Bangkit. Nah, Maju Bangkit sendiri simplify saya menerjemahkannya. Karena mungkin kebanyakan kalau teman-teman bikin kan ya fiberboard yang ini jadi kelihatan keren gitu ya. Saya juga nggak berpikir nama keren, tapi ada bermakna. Maju bangkit, maju dulu pokoknya, baru bangkit kita. Bukan kenapa nggak bangkit maju, karena kita perlu maju dulu, baru bangkit. Kalau kita bangkit dulu berarti kan modal duit gede dulu, baru bangkit. Enggak, kita maju aja, hantam saja sudah, berani untuk ambil langkah. Itu cikal bakal PT Maju Bangkit Indonesia Group. Jadi banyak lika-likunya ya Pak ya, nggak langsung jadi seperti ini ya Pak. Tidak instan. Jadi semua harus berproses, berani, nggak mikirin modal, ada niatan. Betul. Gitu, Pak. Jadi klien kuncinya ya. Jadi kepercayaan klien itu modal kita. Itu di situ. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada mereka, meyakinkan produk ini nanti akan sampai selesai, itu sudah jadi modal dengan sistem pembayaran yang bisa diatur kan begitu. Kira-kira. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mewakili pertanyaan banyak orang. Boleh. Dari Faris Dwi. Oke. Mas Faris ini bertanya tentang liburnya PPNS. Apakah lama atau Bentar. cepet? Ya. Liburnya PPNS maksudnya bagaimana? Iya Pak, kan kita liburnya bentar Pak. Mahasiswa PPNS ini merasa jenuh akan libur karena libur cuma 2 minggu kayak SMA. Dibandingkan kampus-kampus lain yang 1 bulan. Apakah zaman Bapak seperti itu dari dulu? Kalau itu saya agak lupa juga ya, karena bagi saya gini, artinya libur pendek atau libur panjang kita bisa menyempatkan, artinya main ya ke senior-senior kita, main kita istilahnya melihat peluang-peluang bisnis. Jadi saya manfaatkan itu, sehingga saya juga nggak merasa enak enggak liburnya pendek dengan panjang, tidak. Karena memang motivasi besar itu kita maju pokoknya. Artinya ada sempat waktu kita bisa menyempatkan, kita maksimalkan. Kira-kira seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi memang ya refreshing pasti butuh ya untuk itu. Tapi bagi kita yang muda-muda ini sekarang, apalagi tantangan ke depan lebih berat, harus ini dimaksimalkan lah waktu-waktu yang ada. Kira-kira seperti itu. Emang politeknik ya Pak ya, lebih digenjot terus untuk. Oh, digenjot memang, betul. Di politeknik jadi nggak bisa bernafas. Kira-kira seperti itu. Pengalaman lucu dulu. Ada kita punya teman cewek sampai nangis-nangis ya, nggak bisa menyelesaikan tugas gambar. Akhirnya turun semua teman-temannya gambar itu di bawah tangga itu. Tangga dulu di ruang teater ya, di bawah tangga itu kan ada tempat duduk. Nah, itu di situ porselen. Pas kita bantu gambar di situ. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bagi cewek-cewek yang sudah masuk ke Poltek ini berarti terima tantangan. Bagus. Semangat buat teman-teman cewek ya. Ya. Itu ke situ. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Arahman. Kan tadi Bapak juga sudah menjelaskan kalau banyak lika-liku yang dihadapi. Betul ya. Bagaimana cara Bapak sendiri menghadapi kerasnya dunia kerja? Oke. Jadi gini memang. Kalau kita melihat kerasnya dunia kerja, tantangan global ya sekarang. Kebetulan memang kemarin itu yang kita bisa lihat itu gencar-gencarnya ekspansi Tiongkok ya, Cina. Jadi mengebrak pasar dunia. Itu memang menjadi kita lebih bisa mengambil ancang-ancang ya. Artinya apa? Pasti lambat laun pengaruh dan ekspansi mereka itu masuk ke negara kita. Nah, dengan kondisi yang ada, jadi ya, kita bagaimana cara memaksimalisasi. Jadi memang terus terang produk Cina ini mulai diminati waktu itu. Mulai diminati di beberapa negara khususnya Indonesia karena memang mereka mungkin sudah mulai membuat satu sistem knockdown yang bisa dirakit lagi sehingga pengirimannya lebih murah.
Terus kebetulan mereka juga bisa menciptakan, meng-create mesin sehingga paket set unitnya itu lebih murah gitu. Karena memang pasar Indonesia itu masih cenderung mencari yang murah, bukan yang quality. Waktu itu seperti itu. Nah, itu memang menjadikan tantangan besar bagi kita. Tapi ya tidak apa-apa. Itulah istilahnya pengaruh global sehingga kita harus mengantisipasi. Toh juga klien-klien kita ini tidak hanya bicara murah, tapi bagaimana quality. Nah, itu yang kita bisa ini, karena kalau bersaing harga pasti kita kalah. Karena satu, mereka biaya produksi rendah, material sudah ada di dalam negeri semua terlengkapi, kita impor. Nah, jadi kita menunjukkan di kualitas, artinya di perencanaan sampai dengan penyelesaian produk kita seperti ini, Pak. Ya alhamdulillah beberapa memang banyak yang menerima sehingga kita masih bisa ini ya sekarang eksis. Lanjut pertanyaan yang terakhir, Pak. Ya. Dari Ilyas Sadiasa. Tips untuk fresh graduate DC agar cepat dapat kerja meskipun belum wisuda. Nah, jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi ya, link itu sangat perlu. Jadi jaringan daripada senior itu sangat perlu. Kebetulan kan sekarang sudah ada IKA ya, Ikatan Alumni. Di situ juga selalu menginformasikan daripada peluang-peluang kerja. Saya pikir bentuk komunikasi seharusnya nggak saat fresh graduate, tapi saat proses kuliah belajar mengajar ini teman-teman harus juga menyambung komunikasi dengan senior. Nah, itu supaya apa? Informasi-informasi itu dapat masuk sebelum kita lulus pun kita sudah dapat informasi. Oh, biasanya di Kalimantan di perusahaan apa, perusahaan X misalnya, ini mesti tiap tahun butuh sekian. Nah, kita kan bisa antisipasi peluang kita yang bisa masuk gitu. Itu seperti itu. Saya pikir mudah ya sekarang karena sudah terbentuk ya Ikatan Alumni. Jadi gak ada masalah kalau untuk peluang pasti mereka menginformasikan. Dan sekarang apalagi dengan Ikatan Alumni yang memang betul-betul konsisten di situ, informasi pasti masuk kok di Poltek. Tapi ya itu, jadi saya harapkan pada rekan-rekan semua juga menyambung silaturahmi lah sama senior ya, supaya mereka lebih enak gitu ya memberikan informasinya. Kira-kira seperti itu. Jadi menjalin komunikasi sebelum wisuda dengan alumni itu penting sekali ya. Penting sekali ya. Mungkin sesi kedua seperti itu, dan selanjutnya sesi ketiga. Untuk sesi ketiga yaitu cepet jawab cepet. Jadi di cepet ini kita ada dua pilihan, Pak, pertanyaan nanti diberikan ke Bapak dan Bapak memilih. Misal seperti ini, contoh. Mobil atau motor? Mobil, seperti itu. Nanti mobil, kenapa alasannya mobil? Karena mobil nggak kepanasan. Seperti itu. Jadi pakai alasan gitu, Pak. Oh iya, ya. Iya. Boleh. Oke. Siapa takut? Oke, Sil. Pertanyaan Sil, nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Digaji atau menggaji? Menggaji. Nah, Karena kenapa, Pak? Karena saya juga seorang pengusaha, harus bagaimana bisa menggaji orang. Benar banget. Yang kedua nih, Pak. Kantor atau lapangan? Lapangan. Lapangan. Ya, jiwa saya jiwa lapangan. Ya. Jadi saya lebih suka di lapangan. Di kantor bosan. Jadi kalau sudah kita memberikan arahan kepada karyawan kita lebih cenderung melihat dari lapangan. Mungkin kira-kira apa yang bisa diarahkan lebih maksimal lagi. Kira-kira gitu. Selanjutnya apatis atau sosial? Sosial menurut saya. Sosial. Ya. Gini, kita berbagi dengan orang, sedikit yang bisa kita bagi, kita dapat doa orang. Kita berbagi dengan anak buah kita gaji, mereka pasti mendoakan kita supaya perusahaan bisa lancar. Jadi seperti itu. Sama-sama jadi saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Iya. Ini nih, Bapak lebih memilih ketinggalan HP atau ketinggalan dompet nih, Pak? Kalau saya sih sebenarnya ketinggalan rokok sebenarnya. Biar dompet tertinggal, rokok kita bawa. Ketinggalan HP, ketinggalan dompet. Ya. Gimana? Ya kalau HP kan memang perlu ya kita komunikasi, jadi terkadang memang informasi ya HP lah ya, karena HP cukup penting untuk diinikan gitu.
digunakan. Jadi informasi-informasi dari klien ataupun dari kantor ya, HP lah. Selanjutnya nih Pak, sepatu atau jam tangan? Sepatu lah. Sepatu ya Pak. Ini saya nggak pernah pakai jam tangan, jarang-jarang. Kalau nyeker kan susah ya Pak. Nyeker susah nanti klien gue, Pak nggak punya sepatu. Kalau nggak punya jam tangan kan nggak apa-apa. Iya. Lanjut Pak, gagal atau tidak sama sekali? Ini pilihan rumit ini ya. Gagal atau tidak sama sekali. Tapi gini, kita mending mencoba. Jadi saya lebih pilih gagal, nggak apa-apa. Jadi gini, kegagalan itu juga bukan berarti kita istilahnya harus drop ya. Jadi dari kegagalan itu kita pelajari gimana caranya kita bisa berhasil. Bangkit lagi kalau gagal ya. Maju bangkit. Ya. Maju bangkit seperti nama kita. Iya. Ya. Kalau Pak Edi ini lebih suka horor atau komedi? Horor. Kenapa Pak? Asik aja. Jadi kalau saya melihat horor itu gimana ya? Tantangan. Seru. Ya, seperti apa yang saya lakukan waktu zaman kuliah, suka tantangan. Suka permasalahan. Segera kita selesaikan. Walaupun hampir gesekan, kita selesaikan. Ya betul. Horor loh, zaman dulu. Introvert atau extrovert? Nah. Ya introvert artinya kita apa ya? Terkait dengan ini ya, introspeksi diri ya, kita bisa lebih bisa ini ya, artinya kita nih kalau kita hidup ini bisa dikatakan nih ujian, kita bisa dikatakan ini kan seperti introspeksi kan. Jadi kita ketika sudah di atas, jangan kita selalu melihat ke atas, jadi kadang-kadang kita harus melihat ke bawah, jadi berimbang. Ketika nanti juga teman-teman diberikan rezeki yang ini ya, jadi sebagai pengusaha tolong juga dilihat di bawah, karena gini, sakit loh kalau kita langsung lihat ke atas terus, sekali jatuh kita sakit. Jadi kebetulan sudah banyak contoh-contoh yang ada. Jadi kita hanya punya target di dunia ini, apa yang bisa istilahnya juga kita lakukan, apa yang kita bisa berikan bagi orang lain juga, untuk kebaikan orang lain, untuk keluarga kita, dan untuk akhirat. Kira-kira seperti itu. Mobil atau rumah Pak? Nah ini, dua-duanya sudah punya ini. Kalau pilih salah satu Pak. Kalau pilih salah satu sebenarnya, bagi saya, person sebenarnya kita sudah istilahnya tidak perlu juga dengan penampilan. Artinya kalau ngomong mobil itu pasti kaki, penampilan. Indonesia memang masih membutuhkan itu, tapi be yourself. Jadi kalau saya sih pilih rumah aja lah, nggak apa-apa. Jadi be yourself aja. Jadi ya kita seperti ini, ya inilah kita. Mereka mau terima, monggo, nggak apa-apa. Itu sudah biasa perbedaan dalam hidup. Ya. Yang terakhir nih Pak, ikut anak nonton atau nemenin istri jalan? Rumit lagi nih, ya kan? Jadi diberikan selalu pilihan. Tapi ya begini, kalau ikut anak nonton sama istri ya, dua-duanya sebenarnya. Dengan cara kita tinggal memanage, tapi repot juga kita pilih ya. Biar sudah mamanya dulu kan sudah pernah jalan, jadi anaknya sekarang. Anaknya. Ya kan, mamanya sudah sering dulu gitu loh. Sering nonton terus ya. Itu ke situ. Jadi akhirnya ganti aja anak. Mungkin itu saja dari kita. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Sama ya. Jangan lupa tonton terus Bincang Alumni dan jangan lupa subscribe YouTube Himadek. Dadah. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya.